Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi cerita mengenai power rakitan pabrikan. Sebelum lanjut untuk bercerita mengenai power rakitan pabrikan, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai. Semoga di video kali ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yuk teman-teman, simak terus video berikutnya. Ya teman-teman, mengenai power rakitan pabrikan yang saya mau ceritakan adalah power Krete Audio. Powernya seperti ini. Modelnya Krete Audio KA2280. Nanti teman-teman bisa lihat ya untuk mesin-mesin yang ada di dalam power Krete Audio KA2280. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman. Jadi power Krete Audio ini menggunakan power supply-nya adalah trafo toroid ya. Trafo toroid dengan output sekundernya adalah tegangan engkel ya, atau tegangan single atau tegangan nol. Yaitu ada dua tegangan engkel, single atau nol. Untuk inputnya tetap ya, dengan tegangan AC 220 volt. Untuk AC sekundernya itu tegangan 0 single atau engkel 45 volt. Jadi tegangannya adalah single ya teman-teman. Untuk bagian regulatornya ini menggunakan diodanya ada dua. Untuk kapasitor elko-nya itu ada 4 dengan nilai kapasitasnya adalah 8.200 mikrofarad 80 volt. Ini ada 4 piece. Dan bagian mesin drivernya ini menggunakan mesin driver jenis OCL semi OCL teman-teman ya, atau sering disebut dengan OCL dengan sistem kuasi. Menggunakan transistor finalnya itu ada 3 set dengan jenis transistornya adalah satu jenis ya, NPN. Ya teman-teman, mengenai trafo toroid yang digunakan di power Krete Audio KA2280, ini teman-teman bisa simak ya, yaitu dengan AC inputnya 0220 dan AC sekundernya adalah 045 volt kali 2 ya teman-teman. Jadi tegangannya adalah tunggal ya, atau tegangan single atau tegangan 0. Dengan menggunakan ukuran kawatnya itu sekitar 0,8 mili di bagian primernya dan bagian sekundernya adalah 1,6 mili. Jadi teman-teman yang sedang merakit power mungkin drivernya SOCL, Namex, MCRD, TBM, Yerosi, dan driver-driver yang lain bisa menggunakan power dengan tegangan tunggal ya, atau tegangan 0. Untuk tegangan powernya adalah DC simetris plus min ground, yaitu bisa menggunakan trafo dengan ukuran sekundernya adalah tegangan engkel atau tegangan single atau tegangan 0. Nanti ada skemanya teman-teman ya, untuk supaya lebih jelas bagaimana cara untuk merakitnya atau cara penyambungannya. Dan untuk bagian regulatornya itu menggunakan 2 dioda dan 4 kapasitor elko dengan nilai kapasitasnya adalah 8.200 mikrofarad 80 volt. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar atau sedang merakit power, ini menggunakan trafo ukuran ampernya itu sekitar 8 ampere atau 10 ampere atau 5 ampere dengan output tegangan tunggal atau single atau 0, maka teman-teman bisa gunakan ya untuk merakit power untuk drivernya. Di PCC inputnya adalah tegangan DC simetris plus min ground. Jadi untuk tegangan tunggal atau tegangan single untuk trafonya bisa digunakan untuk merakit power OCL ya, atau power driver yang lain. Driver Namex, driver TBM, MCRD, Yerosi, atau SLCL, atau driver yang lain yang menggunakan PCC inputnya adalah DC simetris plus min ground. Dan untuk skemanya teman-teman seperti ini ya. Untuk skema bagian trafonya teman-teman ya, bisa simak ya. Jadi ada trafo toroid
dengan input primernya 0,220 volt dan bagian sekundernya tegangannya 2 ya, ada 2 tegangan tetapi tegangannya 0 ya, atau tegangan single atau tegangan engkel 0,45 volt, 0,45 volt. Jadi untuk suplai driver OCL atau SOCL atau Namex atau TBM, MCRD, Yerosi dan driver-driver yang lain yang menggunakan resistance inputnya adalah tegangan DC simetris plus min ground, maka caranya seperti ini teman-teman ya. Gunakan dua dioda, dioda kotak atau dioda sirip seperti ini teman-teman ya. Ada lambang plus, ada lambang min, ada lambang AC ya untuk tegangan sekundernya. Jadi pemasangannya seperti ini. Teman-teman bisa cek ya lebih teliti untuk gambarnya. Jadi nanti posisi plus dan minnya itu digabung, nanti mendapatkan untuk tegangan CT ya atau tegangan ground. Untuk minnya sendiri dan untuk plusnya nanti tersendiri ya di bagian dioda 1 untuk plusnya, dan untuk dioda 2 itu nanti bagian minnya. Untuk tegangan ground atau tegangan CT-nya itu antara gabungannya dioda 1 dan dioda 2 antara tegangan min dan tegangan plus. Untuk skemanya seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman sudah memiliki trafo dengan output tegangan sekundernya adalah single atau 0 atau ada engkel, untuk suplai power OCL atau power yang lain menggunakan DC simetris plus min ground, maka caranya seperti ini. Teman-teman bisa simak ya untuk gambarnya atau skemanya. Untuk penggunaan dioda ini sebaiknya lebih besar dari ampere trafo teman-teman ya. Untuk penggunaan dioda sebaiknya lebih besar dari ampere trafo untuk ampere diodanya teman-teman ya. Dan untuk penggunaan kapasitor elko, nilai kapasitasnya itu sesuaikan dengan ampere trafonya teman-teman ya. 1 atau 2 set itu sudah cukup teman-teman ya. Yang penting ukuran nilai kapasitasnya itu sesuai dengan ampere trafo. Bisa dilebihkan sedikit teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk mengenai skema atau cara pemasangan bagian trafo dengan tegangan sekundernya adalah engkel atau 0 ya. Ya teman-teman, selanjutnya adalah mengenai mesin driver powernya. Untuk mesin driver ini menggunakan driver semi OCL teman-teman ya. Jadi OCL yang menggunakan sistem kuasi di transistor finalnya, yaitu satu jenis transistor NPN. Ada 3 set. Tegangannya tetap ya teman-teman ya, normal DC simetris plus min ground. Dan untuk skemanya teman-teman ya, seperti ini ya, supaya teman-teman lebih jelas ya. Untuk semi OCL atau sistem OCL kuasi, transistor finalnya seperti ini teman-teman ya untuk skemanya. Dari penguat PA atau penguat awal di mesin driver ini, tegangannya simetris plus min ground. Dan nanti ada air gainnya. Dan dilanjut untuk transistor finalnya seperti ini. Jenisnya NPN untuk basis kolektor emitor. Kolektor yang pertama adalah tegangan plus, basisnya untuk trigger bias, dan emitornya ke output speaker. Sedangkan untuk tegangan minnya, yaitu minnya mendapatkan tegangan emitor ya teman-teman. Untuk tegangan minnya itu mendapatkan emitor, dan kolektornya adalah output speaker. Basisnya tetap untuk trigger tegangan bias. Di sini teman-teman ya, berbeda ya dengan OCL atau driver MCRD, Yerosi, TBM atau Namex ya. Di mana posisi driver SOCL, Namex, MCRD, Yerosi, TBM itu tegangan basisnya itu sama teman-teman ya, kurang lebih sekitar 0,4 volt atau 0,5 volt. Di jalur tegangan plus tegangannya plus, di jalur tegangan min adalah tegangan min juga, tetapi untuk voltasenya kurang lebih sama 0,4 volt atau 0,5 volt kedua-duanya. Sedangkan untuk jenis semi OCL, yaitu tegangan basisnya itu berbeda teman-teman ya. Di bagian tegangan plus itu basisnya sekitar 0,2 volt ya. 0,2 volt itu tegangan basisnya untuk tegangan plusnya. Sedangkan untuk
tegangan min untuk trigger basisnya atau tegangan biasanya itu tegangannya kurang lebih sama teman-teman ya. Seperti tegangan PCC min di bagian tegangan emitor ya. Jadi emitornya tegangannya sekitar min 60 volt, ini contoh teman-teman ya. Maka untuk basisnya itu sama dengan tegangan min 60 volt. Di sini adalah min 60 volt teman-teman ya. Jadi tegangannya lumayan besar di bagian minnya, sedangkan di bagian basis plusnya itu sedikit ya teman-teman ya, kecil 0,2 volt ya, plus 0,2 volt. Sedangkan minnya adalah min 60 volt. Itu berbeda teman-teman ya dengan posisi atau driver yang lain. Jadi teman-teman bisa simak ya, apabila nanti ada kerjaan yang sama untuk power jenis semi OCL atau yang menggunakan sistem kuasi di bagian transistor finalnya, maka tegangan basisnya atau tegangan biasnya itu berbeda teman-teman ya, tidak sama seperti mesin driver yang lainnya. Bagian plusnya 0,2 volt itu kecil, dan bagian minnya itu lebih besar ya daripada tegangan basis yang plusnya, yaitu sama dengan tegangan PCC input bagian minnya. Di sini apabila tegangannya min 50 volt, maka di basisnya juga sama min 50 volt. Ini contohnya min 60 volt, maka di bagian basisnya min 60 volt. Nah ini teman-teman ya, untuk cerita mengenai power rakitan pabrikan, ini untuk skemanya seperti ini. Mudah-mudahan untuk cerita ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan power ya dengan jenis OCL sistem kuasi atau semi OCL. Dan bagi teman-teman yang lagi merakit, sedang belajar merakit audio power, tetapi masih menggunakan atau mempunyai trafonya adalah tegangan engkel atau tegangan single atau tegangan nol, maka bisa difungsikan ya teman-teman ya. Jika tegangannya 0 dan trafonya ada 2, maka caranya seperti ini teman-teman ya, cara penggabungannya. Untuk skema trafo kotak, mungkin teman-teman sudah memiliki atau mempunyai trafo kotak dengan ukuran ampernya 5, 8, 10, atau 15 dengan output sekundernya adalah tegangan 0 atau engkel atau tunggal, maka skemanya seperti ini teman-teman ya. Bagian output sekundernya menggunakan dioda 1. Cara pemasangannya seperti ini. Untuk plus jalur plus, untuk minnya nanti digabung ke plus ya untuk dioda keduanya. Jadi tegangannya tunggal, ketemunya nanti outputnya DC simetris. Nilai kapasitasnya itu sesuaikan dengan ampere trafo teman-teman ya. Untuk diodanya itu sebaiknya lebih besar ampernya dari ampere trafo teman-teman. Tegangan AC primernya itu bisa diparalel teman-teman. 0 ke 0 220 volt ke 220 volt. Untuk sekundernya seperti ini. Untuk trafo toroid juga sama ya teman-teman, apabila memiliki dua trafo dengan output sekundernya adalah tegangan engkel atau tunggal atau 0, skemanya sama seperti ini. Ya teman-teman, tadi adalah sedikit cerita mengenai power rakitan pabrikan Krete Audio KA2280. Jadi mengenai penggunaan trafo, yaitu trafo toroid dengan output sekundernya adalah tegangan engkel atau tegangan 0 atau tegangan tunggal, dan di bagian powernya itu menggunakan power semi OCL dengan transistornya adalah 2SD1038, yaitu jenisnya NPN, satu jenis teman-teman ya. Mungkin untuk penyampaian mengenai power rakitan pabrikan, mungkin ada kesalahan atau ada kekurangan, saya minta maaf. Dan semoga untuk video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar merakit audio. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan jadi teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.